Yang ketiga ain. Ain adalah rumusnya saklar dan lampu. Selama tidak akan ketemu saklarnya, lampu nggak akan pernah mati. Misalkan orang yang dipuji itu tadi, iya kan? Dia nggak ngerti siapa yang memuji dia, yang membuat benjolan di lehernya, yang membuat hidrosipalus dia. Nah, cara deteksinya bagaimana? Kan anak kecil tuh, biasanya orang terkena ain itu pertama ada 3 orang yang berpotensi terkena ain. Pertama yaitu orang yang wajahnya putih. Nah, seperti ini, coba dilihat, bisa di zoom, wajahnya putih. Ini putih atau hitam ini? Ini kayaknya sawo bosok ya, apa sawo bosok? Sawo apa ya? Sawo matang. Nah, kalau yang hitam warnanya sulit untuk ketemu air. Jangan itu, sini aja. Jadi orang yang berpotensi terkena ain atau main itu ada 3 penyebab kenapa dia dipuji. Pertama karena wajah parasnya cantik. Jadi ibu-ibu yang nonton ini, anaknya yang wajahnya putih tiba-tiba jerawatan terus muncul kelenjar getah bening, tiba-tiba tak bisa jalan, memungkinkan ain. Harus ketemu saklarnya karena itu ibarat lampu. Jadi teorinya ain adalah saklar dan lampu. Selama ada saklar, nggak ketemu saklarnya, lampu nggak akan bisa mati. Saya sebutkan dulu yang jadi postingan saya ini adalah postingan yang materinya belum saya sampaikan di pelatihan. Sengaja saya sampaikan untuk tidak lanjut dari pelatihan panjenengan, dan Desember itu Oktober mulai kemarin ya, Oktober November kita merekrut 4.000 praktisi ya. Tentu mereka banyak yang ada masalah juga karena dari awalnya memang bukan beruqyah. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang mungkin ngomong ke orang, "Jera kok banyak orang yang meruqyah kok muntah sendiri, kadang murah kesurupan sendiri." Lah mereka kan wajar berubah pengen jadi orang baik. Kan begitu. Enggak perlu malu. Tiap orang berpotensi kena sihir ya kan. Enggak usah malu. Jadi bukan karena ziarah, ya memang orangnya sebelum ziarah sudah bermasalah. Ikut pelatihan bayar separuh akhirnya B. Gratisan ada itu, di sini juga ada orang. Kita lanjutkan. Yang pertama putih, yang kedua adalah suaranya bagus. Suaranya bagus. Kalau orang suaranya bagus, nanti biasanya serak. Nah. Atau kalau kena ain, dia akan suaranya punya sulit. Nah, yang ketiga cerdas. Makanya banyak kiai muda yang itu kena ain meninggal. Tiba-tiba kelenjar getah bening, vertigo, meninggal. Kenapa? Kecerdasannya ini bisa membuat dipuji orang dan bentengnya tidak kuat, akhirnya qadaillahi qadrahi bil ain, karena ain. Nah, bagaimana cara deteksi saklar ya? Nah, ini penting yang belum pernah saya terangkan di pelatihan 300.000. Bagaimana cara mendeteksi ain? Gampang. Ini kalau enggak subscriber enggak saya beritahuin. Nanti jangan ngomong-ngomong ke orang. Yaitu pertama, cari orang di sekitarnya yang suka sakit kepala. Terutama di sini. Sini. Atau di sini. Yang kedua, dia suka mimpi buruk. Itu kalau kalian nggak bisa deteksi anak kecil, gitu ya. Nggak, saya ulangi. Kalau anak kecil kan kamu nggak bisa tuh tangannya begini, masih TK, nak sini nak, pejamkan mata nak, tanganmu sini nak, ya nggak bisa anak TK, pejamkan matanya, dilirik begini, bajing kau ditarik jenggotmu nanti, kan begitu, kan anak kecil nggak bisa. Lah terus bagaimana cara deteksi ini? Kalau anak kecil caranya begitu, cari orang di sekitarnya yang kepala pusing dan suka mimpi buruk, satu itu. Kalau dia sudah dewasa, lebih mudah lagi. Contoh, ibu kelenjar getah bening di sini, atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang kurus. Jadi bapak-bapak atau laki-laki yang kurus itu ada 2 kemungkinan. Pertama, dia terkena ain. Yang kedua, istrinya galak. Ini sama-sama bahayanya. Bahaya. Wanita itu kesantet ke apaan, gitu, kesurupan, muntah dan sebagainya, tapi tidak mati-mati.
Tapi laki-laki yang nggak pernah kesantet, nggak pernah kesurupan, matinya duluan karena istrinya galak. Nah, ciri istrinya galak itu orangnya kurus. Yo, saya serius ini. Nah, jadi saya ulangi, cara kalau sudah dewasa bagaimana? Misalkan ibu-ibu kelenjar getah bening di sini tuh, atau nyun sewu, miom. Cara deteksinya ya seperti tadi. Harukum fayakun, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan sama sekali ini tidak berkhodam. Jadi ada orang yang ngomong ini berkhodam, dia menuduh Quran itu berkhodam. Menuduh Quran itu sihir. Itu seperti orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Jadi tidak benar. Ini tidak ada khodamnya. Kita minta petunjuk kepada Allah, cuman akhlaknya pakai hamdalah, pakai sholawat, kemudian berdoa, kan begitu. Terus ditutup ayat Yasin terakhir karena itu sudah diamalkan oleh para ulama, para kiai kita.